Pernahkah kita dimarahi orang tua, Bu? Pernah. Yuk maafkan, dimarahi sering katanya punya. Osok marahi ke anak, Bu? Osok. Sering. Pernahkah dibentak orang tua? Pernah. Maafkan ya, Bu ya. Pernahkah dipukul orang tua? Ya enggak, alhamdulillah. Yang pernah maafkan, terima, lepaskan dan ikhlaskan semua. Mungkin kita tidak usah banyak menuntut orang tuanya bagaimana, mungkin beliau belum tahu ilmunya. Ya Bu ya, kita berus-lurus saja. You have to keep moving. Karena Bu begini, luka atau dendam itu menyedihkan. Menyedihkannya mengapa, Bu? Kitanya ya Bu yang capek, kitanya yang akan sakit fisik. Ya Bu ya, banyak sakit fisik, mah kambuh, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang disebabkan oleh dendam. Malah ada yang menjadi apa, Bu? Tumor, kanker, gara-gara dendam. Kita kesel pas seseorang, tidur inget ke dia saking ku kesel, lagi makan inget ke dia saking ku kesel, anu diinget nah hahahe we surah seri teu inget ka urang, makanya rugi kalau dendam ini dipelihara gitu nyebutnya. Jadi jika kita move on, belum siap untuk orang lain, maka untuk diri kita sendiri. Egois saja Bu, self love, mencintai diri kita sendiri dengan cara menghilangkan itu Bu, dendam-dendam itu. Entong ingat, naon rugi orang kudu ngamaafkeun si eta misalnya nya, rugi amat gitu ya. Jangan ingat ke itu, ingatnya sayang ke diri kita. Kalau kata orang Sunda mah bisi naon Bu? Bisi balangsak cenah Bu. Ya, semakin terus dendam bisi seperti itu. Banyak penyakit yang penyebab utamanya gara-gara itu ketika dilakukan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelumnya izinkan saya insyaallah sebagai MC pada pengajian majelis taklim sore ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung, yaitu yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Fatihah dan Asmaul Husna, dan langsung ke materi inti. Yang kelima itu penutup. Langsung saja untuk mengundang keberkahan ridha Allah SWT, kita buka pengajian ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash
bersama-sama materi yang akan saya sampaikan kepada Ustazah dari saya persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang cerah ya Bu ya, kita semua dapat bersilaturahim, dapat menimba ilmu di masjid Majelis Taklim Az-Zamzam. Alhamdulillah semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kumaha sararehat Bu? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya Bu ya. Sehat lahir dan batin. Janten sehatnya tekeng lahir wae ya Bu nya. Batin ge mudah-mudahan kita senantiasa sehat. Sarehat ya Bu? Lahir sehat, lahir ai batin sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Tema kali ini yaitu tema yang sangat, pernah gak Bu membahas tentang ini Bu? Terapi memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu, pengasuhan masa lalu untuk perbaikan pengasuhan di masa kini dan masa depan, atau sering kita sebut inner child. Pernah ada yang mendengar Bu? Inner child terapi. Apa itu Bu? Ada yang tahu? Gimana itu teh maksudnya, apa sih inner child, atau kenapa sih harus kita lakukan terapi itu, terapi memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu? Kenapa Bu? Supaya lebih ringan. Terus apa lagi? Supaya gak berat. Sama. Supaya lebih ringan, supaya gak berat. Oke, kita langsung saja berarti ya Bu ya. Inner child ini sebetulnya Bu sosok yang sosok kekanak-kanakan, sosok masa kecil kita yang terbawa hingga kita sekarang dewasa. Nah, inner child ini bukan hanya yang menyedihkan saja Bu, ada yang menyenangkan juga. Tapi rata-rata yang menyenangkan ini mah tidak menjadi masalah. Misalnya ibu aremut keneh usia 5 tahun, 6 tahun, pas Uju Alit 7 tahun SD. Kalau satu SD masih ingat Bu? Samar-samar. Tapi rata-rata hal yang sangat membahagiakan, ingat gak Bu? Ingat. Hal yang sangat menyedihkan, ingat gak Bu? Nah itu. Mengapa hal begitu ingat? Karena itu melibatkan emosi. Jika sesuatu hal yang melibatkan emosi itu akan melekat sampai kita dewasa, entah emosi yang menyenangkan atau emosi yang menyedihkan. Nah, kalau yang menyenangkan mungkin tidak akan menjadi masalah ya Bu ya. Misalnya ibu-ibu kantos SD Bu atau napi langsung Bu? SD heula tuh Bu. Nah, ketika ibu SD yang diingat materi dari guru SD, hal yang menyenangkan
menyenangkan atau hal yang biasa saja, Bu? Hal yang menyenangkan, hal yang kalau ngabodor gitu nya. Kalau guru kita ngabodor, kadang meskipun usia udah 30 tahun, 40 tahun masih ingat gak, Bu? Masih ingat karena itu melibatkan emosi yang dalam. Jika melibatkan emosi maka itu jangka panjang, masuk ke memori kita, long term memory atau memori jangka panjang. Nah, ini inner child ya, Bu. Kalau yang menyenangkan mah gak usah lah ya, kayaknya mudah-mudahan itu mah terpelihara hingga kita sekarang. Tapi yang menjadi masalah yaitu inner child yang terluka. Itulah ketika kita sangat terluka ketika masih kecil, itulah yang seringkali menjadi masalah ketika kita remaja ataupun dewasa. Bahkan disadari atau tidak meskipun kita sudah tua, itu adalah kalau bahasa ininya mah lingkaran setan. Kita tuh gak ngerasa perilaku kita itu gara-gara penyebabnya itu awal mulanya. Ya, itu adalah mengapa inner child yang terluka itu perlu diterapi. Karena jika tidak diterapi maka ibu akan memperlakukan anak ibu sama seperti bagaimana ibu diperlakukan oleh orang tua ibu. Itulah berbahayanya dan ini tidak banyak disadari oleh kita. Meskipun kita mah gak benci ya sama orang tua ya, gak benci, gak kesal, tapi ada refleks tertentu di dalam pikiran kita, di dalam perilaku kita. Gak sadar dulu ketika kita masih kecil dipukul sama orang tua sampai kita kesakitan, nangis-nangis, ingat sampai sekarang kita melakukan pada anak kita. Ya kita mah sekarang gak benci sama orang tua kita, tapi ada refleks itu. Dulu juga saya digituin, dulu juga saya melakukan kesalahan ini sama orang tua dipukul. Ya asik kita memukul juga sama anak-anak kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini kita berusaha semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai lingkaran setan yang sering kali kita lakukan tanpa disadari. Dan ini tentu sangat diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini terapi memaafkan dan mengikhlaskan luka pengasuhan masa lalu untuk pengasuhan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Nah, kita ingat-ingat, Bu. Silahkan hayati story masing-masing ketika masih kecil. Cerita kita ketika masih kecil ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Nah ini, Bu, banyak yang ingin diterapi, banyak yang ingin konsultasi, ujung-ujungnya saya masih trauma karena ketika masih kecil saya diperlakukan seperti ini. Entah itu oleh orang tua, entah itu oleh keluarga besar, entah itu oleh tetangga atau oleh siapapun itu. Tapi karena masa kecil didominasi kita hidup dengan siapa, Bu? Dengan orang tua, maka rata-rata inner child yang terluka ini gara-gara orang tua. Tapi apakah kita akan membenci orang tua gak, Bu? Jangan. Ya, jangan malah ridho Allah pun ada di ridho orang tua. Gak boleh nih. Misalnya gara-gara ada, kan banyak ya, Bu ya, materi-materi tentang inner child. Kemudian kalau orang mah karena kesal sama orang tua itu tuh dijadikan alasan atau ketempuhan, Bu, psikolog. Itu kata psikolog ya cenah saya gini tuh gara-gara orang tua. Padahal bukan itu ya maksud psikolog mah, bukan. Justru karena kita sudah dewasa, kita harus move on, memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua yang tidak tepat. Tapi memang itu butuh usaha, butuh waktu karena tidak mudah. Jadi jangan sampai menyalahkan orang tua karena hal itu. Karena ada yang mengatakan ketika kita mencintai Rasulullah tapi kita tidak berbakti pada orang tua, maka cinta kepada Rasulullahnya batal. Ketika kita mengaku mencintai ulama tapi kita tidak berbakti pada orang tua, maka cinta pada ulamanya batal. Ketika kita takzim kepada guru, menghormati guru tapi tidak menghormati orang tua,
maka hormatnya kita pada guru batal. Jadi saya tekankan sekali lagi, membahas tentang inner child ini karena apa, Bu? Masa lalu itu bisa dilupakan gak, Bu? Gak bisa, Bu. Semakin ibu ingat, itu akan semakin berusaha untuk dilupakan, ibu akan semakin ingat. Sok ibu aremu teh kesalahan suami yang menikahnya sudah 20 tahun ada kejadian yang sangat menyesakan dada, emut keneh teh dugi ka ayeuna. Emut. Terus 20 tahun gitu. Ingat ya, setiap langkah, setiap suara, segala teh emutnya. Karena itu melibatkan emosi. Kalau kita cara menyelesaikannya juga lupakan, justru akan semakin ingat, justru akan semakin terdengar, justru akan semakin menetes air mata kita. Bahkan meskipun sudah 20 tahun yang lamanya, banyak yang jadi marah-marah lagi. Kejadian 20 tahun lalu, ambek-ambekan kunaon, 20 tahun kamari. Suami teh, tong burning 20 tahun kamari, Bu, suami mah kamari ge poho. Terus Bu. Nah, karena berbeda antara emang struktur otak laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau menurut perempuan mah itu teh berarti, itu teh penting, cangtang tuh menurut laki-laki mah. Makanya ketika ada masalah dengan suami, istri mah tidak bisa tidur, kalau malam teh suami mah kerek nyebutnya. Karena itu memang prioritasnya bukan hal itu gitu ya, menganggap hal itu sepele ya, tapi intinya maksud saya ketika suami melakukan kesalahan dan kita emosi karena kesalahan itu, kita akan terus terngiang-ngiang. Sama kesalahan orang tua pun ketika kita masih kecil kita akan terus terngiang-ngiang. Tapi biasanya kalau yang masih berhubungan baik ya biasa aja, gak benci gak apa, tapi imbasnya ke anak. Ada yang lebih berbahaya, ya benci sama orang tua sampai sekarang, tidak dekat, kurang ada kedekatan, komunikasinya renggang. Dan ini tentu tidak disarankan karena sejelek-jeleknya orang tua itu adalah orang tua kita. Jadi di sini kita akan fokus untuk memaafkan dan mengikhlaskan, bukan untuk melupakan. Karena itu impossible, itu mah mual mungkin ibu bisa melupakan mah kecuali naon Bu hiji syaratna, Bu. Ibu bisa melupakan masa lalu, syaratnya hiji naon coba Ibu? Amnesia. Ibu sok nonton sinetron tara nya padira sinetron gitu, amnesia, lupa nah kecuali eta nyobunya mungkin ibu akan melupakan masa lalu. Eta oge amnesia tipe mana nya, ku dokter mah disareung-serikeun nya amnesia itu bukan seperti itu katanya. Jadi intinya gitu ya Bu ya. Sudah, kalau ibu masih berpikiran dengan cara fokus melupakan itu memperbaiki masalah, itu tidak. Entah itu masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, masalah dengan pasangan, masalah dengan saudara, dengan siapapun, ibu tidak disarankan untuk berusaha keras untuk melupakan. Tapi memaafkan dan mengikhlaskan, maka lama-kelamaan Allah lah yang akan membuat kita lupa. Ibu emut teu basa sarapan, ibu ngahuap sabaraha kali? Emut teu? Nah teu emut. Karena menurut ibu itu tidak penting. Terus tuh Bu, karena tidak penting, sesuatu hal yang menurut kita tidak penting, kita tidak akan mengingatnya. Nanaunan dihitung sagala gitunya. Tapi jika pagi-pagi ada insiden yang sangat luar biasa, maka kita akan ingat. Bahkan banyak yang mengasosiasikan pagi sekarang bad day katanya ya, pagi yang buruk gitu ya, morning sickness atau apapun, besok tuh udah jadi sugesti. Kalau pagi-pagi suka kayak gini, besoknya jadi sugesti. Nah gitu ya Bu ya. Nah, jadi itulah mengapa kalau kita menganggap udahlah gak penting, jangan diingat-ingat lagi. Fokus saja memaafkan, mengikhlaskan, insya Allah lama-kelamaan itu akan tidak ada di dalam ingatan kita karena kita menganggapnya tidak penting. Oke Bu, Aina terus rada kabayang Bu di sini ada ya, kebanyakan punya sih Bu inner child, pasti ada inner child yang terluka kebanyakan.
Tapi mudah-mudahan di sini kita berusaha untuk memaafkan dan mengikhlaskannya Bu ya. Jadi nanti di akhir sesi kita akan ada terapi yang nanti Ibu bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Karena ini simulasi saja. Nanti Ibu kalau misalnya ada luka yang sangat dalam, Ibu repetisi. Repetisi itu pengulangan, diulang-ulang sama Ibu terus sebelum tidur. Pokoknya nanti kita simulasikan. Oke, selanjutnya. Luka bukan dilupakan tapi diterima dan dimaafkan. Ini sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Karena memang di kita mah fokus melupakan ya Bu ya. Apalagi remaja-remaja kamantan, cenanya bunya memaafkan mual Bu. Mual lupa Bu, mual lupa atau mual kesal sama tetangga atau kesal sama siapapun, kita tidak akan lupa, tapi fokus saja memaafkan. Jika gini Bu, kita kesal pada seseorang, ada hal yang lebih tinggi, marah yang secara terus-menerus jika tidak dikeluarkan akan jadi apa Bu? Jadi dendam. Ada hal yang lebih tinggi, yang lebih berbahaya dari marah, itu dendam. Jika sudah dendam, si musuh ngicep, oke orang geuleuh. Tidak ngicep, nggak salah nak gitu. Kalau sudah dendam mah kayak gitu ya Bu ya. Musuh lawan bergerak atau kumaha gitu salah naon teu kumaha padahal karena satu perkara misalnya yang sangat membuat kita sakit hati, kita ingat karena itu ada karena marah tidak keluar, lama kelamaan menumpuk itu jadi dendam. Dan juga jika sudah jadi dendam ya menurut Rasulullah pun itu berbahaya. Itu harus ada obat hati ya. Obat hatinya menurut Opik ada berapa? Tombo hati. Itu ya udah tahu ya. Tombo hati ada 5 perkaranya gitu ya. Jadi nyanyi kan itu nah. Kita nyebutnya luka itu ingat jangan fokus dilupakan tapi fokus memaafkan dan mengikhlaskan. Oke. Inner child, luka masa kecil yang belum sembuh. Gini, kalau ibu-ibu mempunyai inner child yang bahagia, itu pertahankan. Itu aja yang dipertahankan. Dulu saya masih kecil itu gak sedih-sedih terus. Banyak hal yang bahagia itu yang dipertahankan hingga saat ini. Dan untuk mengasuh anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin jangan yang jelek-jeleknya aja, luka-lukanya saja. Tapi hal yang membahagiakan pun itu harus dipelihara. Ya, tapi kan itu mah biasanya agak mudah gitu ya. Kalau hal yang baik-baik saja agak mudah. Yang sulit untuk move on ini ketika inner child-nya itu terluka. Saya akan memberikan contoh video orang tua yang menyiksa anaknya. Ini kecil Bu dibandingkan dengan orang tua zaman dahulu. Ayeuna mah di sekolah nyiwit teh dilaporkeun ya Bunya. Dulu mah lain diciwit deui Bu, di kumaha Bu? Nah, gitu. Itu kalau orang yang sadar, ada orang tua yang menyadari itu. Bunda Eli Risman, tahu psikolog Bunda Eli Risman? Dia mengatakan ini gara-gara orang tua generasi saya. Orang tua generasi saya menginginkan anaknya itu semua anaknya itu kerja kantoran. Jadi anak itu dididik untuk keras. Bukan tegas tapi keras, akhirnya efeknya imbas-imbasnya ke generasi kita. Jadi nurutan ke anak nanti dengan standarnya yang tinggi. Coba kalau ketika dulu kita tidak terlalu banyak tuntutan pada anak, yang penting anak bahagia, mungkin tidak akan ada lingkaran setan. Ya bagus ya kalau orang tua dahulu yang sadar. Tapi banyak juga orang tua dahulu cicing, dirinya budak leutik teu ngarti. Kumaha emak, kumaha bapak, leuwih kolot, leuwih kitu. Padahal Rasulullah pun tidak seperti itu. Makanya yang otoriter itu saya tidak tahu ini mulanya dari mana. Karena Bu, Rasulullah itu mendidik anak itu tidak demikian. Apalagi 0 sampai 7 tahun Rasulullah mengatakan jadikan anak seperti raja. 7 tahun kedua jadikan anak seperti tawanan perang. Tawanan perang. Jadi usia 7 tahun, usia SD sampai 14 tahun belajar seperti tawanan perang. Jadi ada fasenya. 7 tahun ketiga jadikan anak seperti teman. 7 tahun keempat jadikan anak seperti sahabat.
Jadi saya gak ngerti ini awalnya dari mana ini. Orang tua teh bari sok keukeuh itu teh bener. Lamun teu digalakan, lamun teu dicarekan, lamun teu dipolototan moal nurut. Ya, banyak yang masih berpikiran seperti itu hingga detik ini. Nah, jadi ibu-ibu di sini adalah sebuah bersyukur. Kebersyukuran kita bisa mudah-mudahan lebih terbuka dan setidaknya Bu, pangkal pertama ketika kita ingin merubah perilaku itu yang pertama apa Bu? Minimal sadar. Aware dulu Bu, awareness dulu. Kalau gak sadar gak akan maju Bu, yang kedepannya intervensi yang lainnya gak akan maju. Yang pertama langkah awal yang harus kita lakukan sadar. Itu dulu sadar, oh iya saya salah, udah bakal masuk Bu semuanya Bu. Ketika ada yang menasehati, ketika ada yang mengingatkan bakal masuk semua Bu, jadi gelas kosong. Tapi lamun teu sadar, naon sih di dinya ngomong naon baba udah Bu gak akan masuk, bakal mudah. Nah, mudah-mudahan kalau yang di sini ketika mau dan mampu melangkahkan kaki ke majelis taklim, majelis ilmu, mudah-mudahan di sini kita belajar bersama. Sini saya akan memberikan contoh video orang tua yang menyiksa anaknya. Ini kalau saya lihat di realita kehidupan, ini sebetulnya kecil, biasa saja. Banyak yang lebih parah dari ini. Sebentar ya, ulangi ya, maaf. Kalau yang sering lihat berita mungkin pernah ya lihat ini ya. Ini cukup viral nanti. Apa ditolong? Buat apa ditolong? Kenapa ya? Ada yang mau nolong, buat apa ditolong? Siapa yang diajak main? Kayak kemasukan setan aja gimana Bu ya? Buat apa diajak main? Main yang adanya terus minta jajan. Buat kerusuhan dekat orang. Aku kayak iri ya. Memang kiri anjing ini. Enak aja cakapnya, jangan mengharapkan duit. Hidup senang sendiri aja. Kasih makan lontenya tuh. Alasannya lontenya yang hidupin dia. Duit sendiri segitu banyaknya tuh dari mana itu? Dihabiskan, dikoyak-koyak kan? Dipikir nggak ada orang bagi tahu. Kok sendiri yang lari dari rumah itu, nggak ada orang yang ngusir, nggak ada yang hello. Dipikir saya nggak berani telepon Mutia. Yang kau suka jajan itu kenapa? Yang kau suka jajan kenapa? Bapakmu sudah nggak mau kirimkan duit. Bapakmu sudah nggak mau kirimkan duit. Bapakmu udah nggak kirimkan duit. Ini yang videonya dia sendiri ya? Disimpan adik tuan, balik tangan nih. Balikin lagi. Dia sendiri. Simpan semua. Salah. Dipikir saya tak tega. Aku pun bakalan terus jajan. Mantap. Dibanjur, ditendang. Ada anak kecil ya? Kalau dia Udah ya, kurang lebih seperti itu. Kalau disanakan semakin ya, nauzubillah ya. Ya. Nah, menurut sahabat-sahabat semua gimana? Kayak kerasukan nggak yang kayak gitu? Padahal banyak ya. Banyak ya, ini tuh kecil Bu dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Ngeri banget, dan ini kira-kira akan menimbulkan luka gak dalam diri anak? Nah, akan menimbulkan luka dalam diri anak. Kira-kira akan ingat gak sampai anak remaja, dewasa?
akan ingat meskipun tidak bisa diungkapkan, tapi suatu saat entah itu ia melakukan pada orang lain, ia akan melakukan pelampiasannya sendiri. Banyak orang tua yang ketika anak kecilnya memperlakukan anaknya seperti ini, ketika remajanya dewasa, ketika anaknya remaja yang disalahkan anaknya. Gak sadar remaja bermasalah itu, remaja kenakalan remaja itu, juvenile delinquency, anak itu gara-gara orang tuanya. Itu ya Bu ya. Jadi ini ilustrasi yang sangat biasa kalau kita lihat di luar sana. Menurut saya ini biasa. Banyak sekali hal-hal yang lebih dari ini. Apalagi kalau lihat sampai ke sananya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana. Oke. Pernahkah kita dimarahi orang tua Bu? Pernah. Yuk maafkan, dimarahi sering katanya punya. Osok marahi ke anak Bu? Osok. Sering. Pernahkah dibentak orang tua? Pernah. Maafkan ya Bu ya. Pernahkah dipukul orang tua? Ya enggak, alhamdulillah. Yang pernah maafkan, terima, lepaskan dan ikhlaskan semua. Mungkin kita tidak usah banyak menuntut orang tuanya bagaimana, mungkin beliau belum tahu ilmunya ya Bu ya. Kita berus-lurus saja. You have to keep moving. Karena Bu begini, luka atau dendam itu menyedihkan. Menyedihkannya mengapa Bu? Kitanya ya Bu yang capek, kitanya yang akan sakit fisik. Ya Bu ya, banyak sakit fisik, mah kambuh, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang disebabkan oleh dendam. Malah ada yang menjadi apa Bu? Tumor, kanker, gara-gara dendam. Kita kesel pas seseorang, tidur inget ke dia saking ku kesel. Lagi makan inget ke dia saking ku kesel. Anu diinget nah we. Surah seri teu inget ka urang. Makanya rugi kalau dendam ini dipelihara gitu nyebutnya. Jadi jika kita move on, belum siap untuk orang lain, maka untuk diri kita sendiri. Egois saja Bu. Self love, mencintai diri kita sendiri dengan cara menghilangkan itu Bu, dendam-dendam itu. Entong ingat, naon rugi orang kudu ngamaafkeun si eta misalnya nya. Rugi amat gitu ya. Jangan ingat ke itu, ingatnya sayang ke diri kita. Kalau kata orang Sunda mah bisi naon Bu? Bisi balangsak cenah Bu. Ya, semakin terus dendam bisi seperti itu. Banyak penyakit yang penyebab utamanya gara-gara itu. Ketika dilakukan tes, bukan USG, selain USG yang di atas USG yang kontrol seluruh tubuh Bu, apa Bu namanya? Nah itu ada lagi ya, eta we lah pokok namanya. Entah itu EKG, entah fisioterapi mah, terapinya itu mah ya. Nah CT scan, EKG atau apapun itu, tidak ada masalah satupun di dalam anggota tubuh kita. Tapi nah kepala pusing, badan lemes, sayang amuk-amukan wah dan lain sebagainya. Ternyata ujung-ujungnya karena ada dendam yang tidak selesai. Gitu ya. Oke, jadi fokus ke maafkan ya Bu ya. Kalau pernah dimarahi orang tua, dibentak orang tua atau dipukul orang tua, kita fokus memaafkan. Selanjutnya 7 cara mengatasi inner child. 7 cara ini akan kita praktekkan secara langsung. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu, tapi nanti kita akan langsung praktekkan di terapinya ya Bu ya, di akhir sesi. Nah, ini sabda Nabi. Pernah Bu dengar sabda Nabi ini Bu? Ajarlah, permudahlah, dan jangan dipersulit. Gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berdiam diri. Bu, di antara banyaknya hadis tentang parenting, tentang harus lembut kepada anak,
satu hadis ini aja Bu sudah mewakili bahwa perilaku orang tua yang otoriter, yang galak, yang keras itu salah. Nah sih saya mah nggak ngerti ada di sini yang masih berpikiran seperti demikian. Saya nggak ngerti betul. Tapi karena karena kita tidak boleh durhaka juga terhadap orang tua, ya iya aja terus. Orang tua mau berpikiran demikian juga banyak ya Bu ya. Yang masih berpikiran bahwa keras itu benar, ada di sini yang masih berpikiran demikian? Ada? Yang keras itu benar. Anak teh katanya kalau dulu mah di pesantren tuh kalau hafalan tuh sambil direndam. Sambil gimana nih kalau di pesantren, kalau di rumah lebih parah. Malah kalau nitipin ke guru, nyesok lamun baung mah gebuk gue, lamun baung mah ciwit we, lamun baung mah ada di sini yang masih berpikiran demikian. Saya jawab pakai satu hadis ini Bu, jangan 2 hadis, 10 hadis, apalagi ratusan hadis tentang bahwa Rasulullah menyukai kelembutan, Allah menyukai kelembutan. Satu hadis ini saja pun sudah membantah bahwa orang tua tidak boleh berlaku kasar pada anaknya. Ajarlah, kalau mendidik anak, ajarlah, permudah dan jangan dipersulit. Gembirakanlah dan jangan takuti. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah berdiam diri. Ada kisah 5 bersaudara. Anak pertama biasa karena anak pertama ini adalah kelinci percobaan. Ya, jadi orang tua mengajarkan anak itu dengan cara yang keras. Anak memang ranking 1. Anak memang pinter tapi dia tertekan. Tapi dia mudah marah, mudah emosi, gampang nangis. Kemudian orang tua belajar. Wah, kayaknya ini saya salah. Alhamdulillah ini baru anak pertama orang tua sudah belajar. Wah kayaknya ini saya salah mendidik anak, memaksakan anak dengan cara yang tidak benar. Saya mengajarkan adab dengan cara yang tidak beradab. Alhamdulillah anak kedua taubat orang tua. Jadi sebaliknya, digembirakan, dilemah lembut, terserah anak mau seperti apa, yang penting mau, yang penting belajar, yang penting gitu. Ternyata anak yang kedua lebih cerdas dan prestasinya lebih ini daripada anak pertama. Dan yang paling penting anak kedua lebih bahagia. Dia tidak pernah menghafal, dia tidak pernah ngapalkeun tara kumaha tapi ranking hiji wae. Nah dia sakit tubuh. Sama padahal anak pertama pun ranking hiji. Ketika berjajar di panggung bareng ranking 1, anak pertama ranking 1, anak keduanya pun ranking 1, tapi ada yang berbeda. Anak ke-1 ranking 1 dia belajar tapi lungguh, ngabatin aya laleur capluk. Pokoknya ngabatin anak pertama mah karena diperlakukan dengan kasar, dipaksa. Tapi anak kedua alhamdulillah karena orang tua berubah, ranking 1 sama tapi anak kedua lebih bahagia, bebas. Tapi tetap ranking ke-1. Jadi ya Bu ya. Dan alhamdulillah anak ketiga, keempat dan kelima semuanya diperlakukan dengan baik. Saya kasihan sama anak pertamanya. Jadi parenting ini sangat penting untuk pranikah, untuk yang belum memiliki momongan pun sangat penting karena untuk pencegahan. Untuk pencegahan agar hal yang demikian tidak terjadi. Ya Bu ya, baru satu sabda Nabi udah kayak gitu ya Bu ya. Nah, terus ini, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Ini sering mungkin ya, sering dengar hadis ini. Orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Jadi sanes anu jago gelut, tapi anu menahan amarah, kadang sampai mukanya memerah, kemudian ngaleos daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain, itu lebih baik daripada orang yang gitu ya Bu ya. Nanti kita suatu saat akan bahas ada 3 macam cara mengekspresikan emosi. Nanti itu Pak ya. Oke.
Yuk belajar memaafkan dan menerima masa lalu dengan inner child therapy. Oke, kita sekarang melakukan simulasi terapi ya Bu ya. Siap Bu? Pernah Bu melakukan simulasi ini? Belum. Oke, perdana ya Bu ya. Tenang ya Bu ya, sanes dihipnotisnya Bu ya. Meskipun saya ini hipnoterapis, ini inner child therapy, bukan hipnosis. Beda ya Bu ya. Ini inner child therapy. Siap Bu? Siap. Oke, sekarang perlahan tutup mata Ibu Bu. Ini musik ini kedengaran sampai belakang? Tutup mata Ibu. Perlahan tutup mata Ibu. Perlahan semuanya tutup mata. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tenang saja Bu. Kita di sini akan melakukan relaksasi. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang minta kepada Allah untuk dimudahkan dalam proses terapi ini. Minta kepada Allah untuk dimudahkan dalam proses terapi ini. Ya Allah, mudahkanlah proses terapi ini agar saya bisa memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu. Sekarang bayangkan ada diri kita ketika masih kecil. Bayangkan ada diri kita ketika masih kecil. Sekarang diri ibu-ibu yang masih kecil itu naik ke helikopter Bu. Naik ke helikopter di atas. Naik ke helikopter. Naik ke helikopter di atas. Kemudian lihat sosok kecil ibu. Oke, sebelumnya tarik nafas lagi Bu. Tarik nafas, hembuskan. Saya ulangi. Sekarang bayangkan ibu. Bukan anak kecil, ibu. Ibu yang naik helikopternya Bu. Jangan anak kecil ibu, kasihan. Ibu yang naik helikopter yang tinggi Bu. Naik helikopter yang tinggi. Kemudian lihat sosok kecil ibu di bawah. Sosok anak kecil ibu di bawah. Lihat dari kejauhan saja. Lihat dulu aja dari kejauhan. Jangan dulu deket-deket Bu. Lihat dulu aja dari kejauhan. Tersenyum Bu. Senyum dan sapalah sosok ibu ketika masih kecil. Senyum Bu, sapalah. Senyum, sapalah. Say hi. Sekarang ibu turun ke bawah dari helikopter itu, peluk Bu. Peluk sosok anak kecil itu, peluk Bu. Cium, rangkul sosok anak kecil itu Bu. Jika sudah demikian, hadirkan peristiwa yang berbekas pada emosi yang berkaitan dengan si kecil. Hadirkan peristiwa yang berbekas pada emosi yang berkaitan dengan si kecil. Hadirkan peristiwa yang berbekas hingga saat ini, ketika ibu masih kecil. Putar ulang, lihat ulang Bu. Berikan warna, bau, ataupun suara pada peristiwa itu. Putar ulang Bu. Lihat lagi Bu.
Silakan boleh dilepaskan emosi itu, tapi jangan menyakiti diri. Tapi jangan menyakiti diri. Silakan boleh dilepaskan, tapi jangan menyakiti diri. Jangan menyakiti diri. Sekarang bayangkan sebuah ruang kosong. Hadirkan orang yang menyakiti kita. Hadirkan orang yang menyakiti kita, entah itu orang tua, saudara, tetangga, teman, atau siapapun yang dahulu menyakiti kita. Hadirkan sosok itu di ruang kosong. Kita lihat, ia terdiam. Ia diam, Bu, tidak bisa melakukan apapun. Ia diam. Sosok yang menyakiti kita ketika masih kecil, ia terdiam. Ia tidak bisa melakukan apapun. Ingat, peristiwa ini sudah berlalu dan kita sekarang sedang menyelesaikan emosinya saja. Kita sedang menyelesaikan emosinya saja. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya akan menyelesaikan emosinya saja. Sekarang di ruang kosong itu, duduk dan tatap matanya, mata orang yang menyakiti kita. Jangan takut, Bu. Berani, Bu. Karena ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa diam. Ia tidak bisa menyakiti kita lagi. Ia tidak akan menyakiti kita lagi, Bu. Berani, Bu. Sekarang saatnya Ibu mengungkapkan segala perasaan padanya. Silakan dalam hati Ibu saja. Dalam pikiran Ibu, ungkapkan segala perasaan Ibu pada orang yang menyakiti kita. Jika tidak bisa mengungkapkannya, ditulis saja di kertas dalam pikiran Ibu. Dituliskan saja karena orang lain tidak ada yang tahu apa yang Ibu tulis. Silakan dituliskan saja. Silakan dituliskan apa yang ingin disampaikan oleh Ibu pada orang yang menyakiti kita. Silakan dituliskan saja. Silakan dituliskan sepuas-puasnya, Bu. Ungkapkan segala perasaan padanya. Ibu bebas, tidak akan ada yang membaca tulisan Ibu. Jika semua telah diungkapkan, hadirkan bayangan orang tersebut, bayangannya saja, dan katakan bahwa kita sudah puas. Kita sudah puas mengungkapkan segala hal yang tidak bisa kita ungkapkan di masa lalu. Kita sudah puas. Dan kini saya sudah menerima dan akan belajar memaafkannya. Katakan sekali lagi pada orang yang menyakiti kita, kita sudah puas. Saya sudah mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan dahulu. Dan sekarang saya sudah belajar memaafkan. Katakan bahwa sekarang saya sudah kuat dan Anda tidak bisa mengganggu saya lagi. Katakan bahwa sekarang saya sudah kuat dan Anda tidak bisa mengganggu saya lagi. Berikanlah maaf padanya dengan berjabat tangan. Silakan Ibu berjabat tangan dengannya. Berjabat tangan, Bu. Bahkan memeluknya jika ingin. Rasakan dan bayangkan. Silakan berjabat tangan dan memeluknya jika ingin. Jika Ibu belum bisa memaafkan, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak ada yang memaksa seseorang untuk langsung memaafkan. Tidak mengapa. Maka cukup katakan, aku belum bisa memaafkanmu. Namun aku sudah menerimamu dan akan terus belajar untuk memaafkanmu. Ucapkanlah dengan tulus. Tidak mengapa kalau Ibu belum bisa memaafkan, tapi ucapkan itu pada yang menyakiti kita. Aku belum bisa memaafkanmu, namun aku sudah menerimamu dan aku akan terus belajar untuk memaafkanmu. Sekarang keluar dari ruang kosong itu, Bu. Keluar dari ruang kosong itu, kembali menemui sosok kecil kita. Dan katakan bahwa kita sudah menemui orang yang membuat kita sedih. Katakan, Bu, pada sosok kecil kita, Bu. Kita sudah menemui orang yang membuat kita sedih. Dan kita sudah mengungkapkan segalanya. Dan kini ia bebas bermain dan bahagia. Katakan itu pada sosok kecil kita. Sekarang jika sudah dikatakan, bayangkan
kita bermain dengannya di pantai, di taman bunga, dengan sosok kecil kita di awan putih, atau di tempat yang indah lainnya. Bayangkan bermain dengan sosok kita yang dahulu terluka, sosok kecil kita. Sekarang lepaskan si kecil dan katakan terima kasih. Terima kasih sosok kecilku. Terima kasih karena kamu telah berani melewatinya dan mampu menghantarkan aku menjadi orang yang lebih baik. Karenamu aku sekarang tumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Aku tumbuh menjadi orang yang lebih sabar. Aku tumbuh menjadi orang yang lebih ikhlas. Aku tumbuh menjadi orang yang lebih mudah memaafkan. Karenamu, berkatmu sosok kecilku. Sekarang berpamitlah dan lihatlah ia bermain dengan riang dan ceria. Lihatlah sosok kecil kita sekarang bermain, Bu. Bermain dengan riang dan ceria. Lihat, bermain dengan tenang, riang, ceria dan bahagia. Sekarang berzikir dan berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan orang tua kita, dan kebaikan anak kita. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membimbing kita, orang tua yang mengasuh kita. Dia sangat sayang pada kita. Dan kita pun sayang pada anak-anak kita. Sekarang saatnya kita lepas. Bebas. Dan bahagia lebih dari sebelumnya. Sekarang kita lepas, bebas, dan bahagia lebih dari sebelumnya. Agar proses terapi ini efektif, mari kita berdoa dan berzikir kepada Allah, meminta bantuan Allah agar kita dibimbing, agar hati kita dilembutkan untuk mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan orang lain di masa lalu. Kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Bimbinglah hamba untuk mampu membersihkan hati hamba, memaafkan orang-orang yang menyakiti hamba. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa orang tua hamba, dosa keluarga hamba, dosa orang-orang yang menyakiti hamba pun ampunilah. Ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tujig qulubana ba'da idh hazaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, ijabalah doa-doa kami, ijabalah pengharapan kami bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang perlahan buka mata sahabat-sahabat semua. Jika sudah tenang, jika belum tenang, jangan dipaksakan untuk dibuka mata, nanti pusing. Perlahan saja, perlahan-lahan dibuka matanya jika merasa sudah tenang. Jika belum tenang, jangan dipaksa untuk dibuka mata. Perlahan-lahan tenang saja sambil tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sesi yang barusan bisa ibu-ibu ulangi di rumah. Dan itu jika merasa masih belum bisa memaafkan masa lalu, silakan boleh diulang terus-menerus sampai bisa memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu. Memaafkan dan mengikhlaskan masa lalu ini sangat penting untuk siapa, Bu? Untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Jika masih berat berperilaku untuk orang lain, maka kita azamkan, kita niatkan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah dari Allah dan kekurangan murni dari saya pribadi. Maka jika ada apa-apa saya kembalikan dulu ke moderator, baru terakhir ditutup mungkin ya. Saya ke moderator dulu, mangga. Siapa nama Ustaz? Eva. Iya. Ambu, saya panggilannya Ambu Izul. Kadang saya lupa nama saya sendiri. Ambu Izul saya panggilannya, kan anak saya Izul. Suka lupa nama. Alhamdulillah dari Ambu Eva ya, sudah berbagi ilmunya yang luar biasa, dan semoga bermanfaat buat semuanya. Untuk sesi berikutnya mungkin kita akan adakan beberapa pertanyaan mungkin dari Boleh. ibu-ibu yang mau bertanya, boleh? Boleh, mangga silakan. Boleh, Niaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic boleh? Apa ya? Menurut Syahal itu kan emang setiap orang tuh punya ya. Saya masih ingat sampai sekarang bahwa orang tua saya tuh disiplin ya, manage dari waktu dulu itu rasanya itu berat sekali buat saya. Karena saya dari umur pas nggak SMP, SMA itu udah diajarin untuk manage waktu itu rasanya itu berat. SD itu harus dikasih satu minggu sekali ya. Habis dalam sehari mau itu habis dalam 2 hari orang tua itu nggak akan nggak akan menambah juga, nggak akan kurang gitu terus. SMP itu tuh butuh berapa? Tapi setelah saya kerja itu baru saya tuh rasa bahwa itu tuh manfaat buat saya. Tapi saya tuh kalau untuk menerapkan ke anak saya tuh susah. Yang diajarkan sama orang tua tuh
kemandirian itu rasa banget ketika kita udah lepas dari orang tua ya. Rasanya itu kita kan harus betul-betul mandiri ya. Iya, Meskipun betul. saya itu anak terakhir dari enam bersaudara, itu nggak ada yang beda-bedain gitu sama seperti itu. Jadi ketika lepas kita dari orang tua itu udah mandiri. Iya. Jadi dari segala hal, insya Allah dari segala hal. Tapi saya tuh ke anak tuh belum bisa gitu loh. Oh, iya. Untuk menerapkan yang dulu orang tua saya terapkan ke saya itu kalau menurut saya tuh berat gitu kan Iya. saya. Tapi ada caranya ketika saya itu nggak menerapkan itu kok hasilnya nggak seperti saya dulu gitu loh. Itu gimana gitu kita menyikapinya gitu loh. Jadi Miaz ingin seperti dulu. Gini loh, misalkan orang tua saya, ibu saya itu kan Tani ya. Jadi kalau Tani itu kan jam 6 udah beres, udah ada maksudnya itu udah di ladang gitu ya. Oh iya. Jadi ketika saya tuh bangun itu dari TK itu udah disiapin sama ibu, gitu ya. Itu nggak susah gitu. Jadi ada kakak saya, jadi kakak saya tuh ngebangun saya itu nggak lama gitu. Kalau kakak saya, Iya, saya sendiri tuh susah. susah banget gitu. Apa iya ibu saya tuh telat, kalau itu nggak jadi soal gitu, nggak misal telat bangun nggak sekolah itu nggak jadi soal. Tapi kalau saya pribadi ke anak saya, bangun saya beberapa kali, kalau misalnya telat tuh ada di pikiran saya tuh kasihan kalau telat gitu, terus nanti mesti ketinggalan belajar atau bla 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 gitu, terlalu banyak kasihan kan gitu. Oke. Tapi kalau dulu saya tuh dari TK pernah kesiangan malah dan orang tua tuh nggak jelek atau plus di bagus gitu. Tapi saya sendiri bukan, saya tuh nggak berani gitu karena saya tuh rasanya tuh masih sampai masih ngerasa gitu kasihan berat gitu. Karena kan kalau dulu tahu sendiri ya, cara telat itu kayak gimana gitu. Iya. Itu gimana Bu? Saya tuh pengen anak saya tuh disiplin waktu, ya semuanya pengen disiplin. Ya tapi saya tuh untuk menerapkan pendidikan orang tua terus nggak tega gitu. Karena saya tuh ada yang salah. Gini, kalau menerapkan disiplin itu boleh nggak? Boleh banget. Karena Islam itu disiplin ya. Makanya Rasulullah ada tahapan perkembangan anak 0 sampai 7 tahun jadi raja itu bukan artinya jadi raja jadi dilayani. Bukan, tapi dibebaskan. Dibahagiain dulu, bahagia dulu karena pinter itu ada waktunya. Kalau kata Bunda Eli juga ya. Tapi bahagia dulu. Kalau anak mau 7 tahun udah bahagia, maka daya serapnya itu akan mudah. Nanti ketika usia SD tuh Bu, kadang guru ngomong sekali udah langsung hafal. Tapi kalau dari usia TK udah banyak tekanan, jadi otaknya tuh udah mumet pas SD teh. Benar kata Rasulullah SAW, 0 sampai 7 jadikan raja itu biar bahagia. Nanti pas 7 tahun kedua jadikan belajar. Seperti tawanan perang. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan tawanan perang itu berarti kan mengajarkan apa Bu? Disiplin juga. Sebetulnya tidak apa-apa, jelas Islam itu sangat disiplin, mengajarkan kedisiplinan, kebersihan dan lain sebagainya. Tapi cara atau metode yang digunakan oleh orang tua yang ada yang tepat dan tidak tepat, ada yang dengan kalau membangunkan dengan pemaksaan. Padahal dalam dunia psikologi, dalam dunia hipnoterapi, sebelum tidur dan bangun tidur itu gelombang otaknya itu ada di alfa hingga theta. Jika gelombang anak ada di alfa hingga theta, semua informasi akan masuk. Entah itu informasi baik atau buruk akan masuk pada diri anak. Jadi hati-hati. Menidurkan anak pun harus bahagia, membangunkannya pun harus bahagia. Ulah sabalikna. Nidurkeun nyuruh cepat bisi kaberangan sakola bari ngambek. Nu aya anak teh ngimpi teh keur diambekan ku orang tua. Ibu pernah kalau kita lihat media sosial tiba-tiba kacanak ngimpi. Itu karena gelombang otak kita sudah rileks, ngantuk. Itu
itu sangat rileks dan informasi apapun akan masuk, termasuk kalau pendek kita beri sukancang gara bobo gara bancang gara bobo. Apalagi sok aya nu menakut-nakuti bisi digegel naon, bisi aya naon, itu lamun teu bobo itu aya naon tak. Wah, tong aneh lamun anak udah remaja teh penakut, tidak pemberani dan lain sebagainya. Itu pertama, sebelum tidur. Bangun tidur pun sama, Bu. Orang tua jadi alarm, tidak menanamkan disiplin pada anak, tapi carana nu sok kurang tepat. Digedor-gedor ayo gancang-gancang. Sok aya nu digusur. Nyabunya dan hal-hal yang tidak kan aya ilustrasi nage. Ilustrasinya ada loh di media sosial tentang parenting. Kalau orang barat mah kata nanti membangunkan anak teh good morning. Pas anak bangun teh selamat pagi gitu-gitu kan. Coba emak-emak. Gerah udang. Sakola kaburangan. Nah gitunya itu salah satu contoh. Jadi anak teh udah habit. Kalau belum dengar orang bentakan orang tua mah gak bangun dulu. Can ngagorowok ya. Masih lemah lembut gara-gara kebiasaan. Coba kalau ti awal ti kecil kene membangunkan teh diusap dulu, dicium dulu, diajak ngobrol dulu tentang kesukaannya, baru dipangku, digendong, dibawa wudhu, terus sholat. Itulah yang jadi anak teh gak perlu nunggu gorowokan latih orang tua. Nah, itu salah satu contoh mendisiplinkan. Saya tidak tahu Umi Azmi cara mendisiplinkannya seperti apa, tapi mungkin kalau menurut Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu, tapi tanpa tong karuna zaman anak yuk jadi ke anak teh dimanja tegaan enggak, tapi harus tetap sesuai dengan koridor agama. Maksud dengan zamanmu teh kalau misalnya sekarang zaman teknologi, orang tua ge jangan gaptek, kayak bisa dibobodo. Ya, banyak yang curhat anaknya remaja. Ambu, kenapa anak saya mah ari batur bisa ningali statusna, saya mah tara bisa ningali status anak saya. Puguku budak nate disembunyikan, ameh tuh bisa ningali orang tua nama. Takut harus tahu orang tua teh itu teh hal-hal yang sederhana gitu ya. Itu maksud kata Sayyidina Ali harus sesuai zaman natenya biar teribobodok ku anak. Tapi pokoknya mah intinya mah bagus cara mendisiplinkan orang tua, entah itu uang, bangun dan sebagainya. Tapi tanpa memaksa, tanpa menuntut, itu biasanya akan lebih mudah anaknya jadi hidang sendiri. Ya, hidang sendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara mendisiplinkannya. Mungkin karena ya mungkin dulu asa berat, gitu, tapi padahal kita merasakan efeknya yang baik. Jadi asa berat sekarang ke anak oke gitu. Ya dipaksa gitu ya. Ya pakai cara yang smooth gitu ya, yang lembut ya. Memang ini kata Rasulullah, bukan kata ilmu psikologi juga. Memang kata Rasulullah harus demikian. Tapi karena jarang dilakukan, Bu. Jadi kita teh asal mustahil sok nyebut dengan kelembutan hararese budak teh moal nurut cenah. Soalnya gitu lalila cenah ku kelembutan gitu kan. Padahal jika kalau dibiasakan dalam keluarga iklimnya demikian, anak tidak akan menunggu kita ngagorowok, anak tidak akan menunggu kita maksa karek diusap oke udah bangun. Udah bangun. Dan yang pertama selanjutnya adalah kita jadi model, jadi contoh. Terus kan dalam Quran surat Luqman oke suara yang paling buruk suara apa, Bu? Keledai. Yang melingking tak emak-emak lamun garo-gorowokan eta siga keledai. Tak eta teh tekenging suara yang terbuluk. Sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Tak nak emak-emak lamun kitu teh dina Quran surat Luqman ayat 34 disebutkan siga keledai, dan itu sangat tidak efektif untuk pendidikan. Tegas boleh, asal jangan keras. Jadi intinya mah angger Bu nomor hiji mah Mi Azmi lamun kayang sabar. Jangan banyak menuntut. Insya Allah itu akan lebih mudah. Menuntut komo kalau masalah akademis mah aduh zaman ayeuna mah
nu ranking 10, ranking 20 oke. Saya pernah debat sama orang tua masalah anak, kedisiplinan anak. Benar apa kata ibu, karena ada fasenya ketika usia anak seperti ini harus diistimewakan masuk usia 7 tahun. Aku pernah debat sama orang tua saya sendiri gara-gara disiplin itu. Iya, gimana? Sama neneknya. Oh. Neneknya bilang sama saya, kamu nggak boleh gitu sama anak ini. Tapi dia dulu gitu. Coba. Kayak gitu. Kita dipero saya. Terus kalau kita apa-apa, kakak kita, ibu sama ayahnya, apa kamu mau ini? Ya udah sok. Mau misalnya contohnya mainan, ya udah berdoa sama Allah, terus baca surat ini ya. Iya. Mungkin si nenek kakek itu nggak terima. Nah, kita sampai renungan keluarga gitu. Iya beneran, ini pengalaman saya sampai sekarang. Makanya kita tuh kalau berkunjung ke rumah neneknya, image kita ke anak tuh bener-bener dijaga banget supaya berkunjung. Kan gini bilangnya kan, maaf ya, orang tua sampai bilang gini, orang Sunda dengan kalongan sampai. Oh iya. Karena Sunda Budak kan dengan kalongan, kita di situ berpikir apa maksudnya gitu kan? Iya. Di situ suami saya langsung sama keluarga saya. Tahu nggak ini nggak? Sampai sekarang juga kita kalau berkunjung dijaga banget itu ke anak-anak. Kalau nginep di sana, tenang dulu, bebas. Jadi anak-anak itu yang kakeknya neneknya bilang ini mau ini, oke, bangga. Oh, dikasih. Karena apa? Kita nggak mau keluar omongan yang nggak enak dari kakek neneknya. Bahkan Oh. kita kan ngedidik anak, ngedisiplin anak kan udah waktunya nih. Oh, iya. Ya, gitu. Kita sampai Iya. Tapi gini, kalau kata Sayyidina Ali juga, jangan gunakan kefasihan lidahmu untuk mendebat orang tuamu yang mengajarkanmu berbicara, Jadi, saya mau keluarin kata-kata, ya kayak kata-kata, dulu juga saya digituin gitu. iya. Udah, Gini. saya tuh pengen berubah supaya saya tidak, anak saya tidak seperti saya. Oh, gitu. Gini, jadi orang tua itu kadang begini, ada yang misalnya kalau sama kita mah gak dikasih permen, ku orang tua mah dikasih yang sakumaha gesok gitu. Ada, kita harus empati. Empatinya gini, mungkin orang tua berpikiran dulu teh saya teh mau ngasih permen banyak ke anak teh, tapi dulu mah gak ada uang. Jadi sekarang dikasih. Ya mungkin sih pemikiran-pemikiran simpel itu orang tua yang seringkali menjadi perdebatan. Kalau masalah disiplin mah ingat hadis satu aja Bu, tentang sholat. Rasulullah menyuruh anak sholat usia berapa Bu? Menyarankan 7 tahun diajak sholat, dibiasakan sholat, baru dihukum usia 10 tahun. Ibu ada yang tahu cara menghukumnya bagaimana? Gimana? Cara menghukumnya bagaimana? Kalau nggak sholat, jadi masalah disiplin mah pakai hadis itu aja satu Bu. Hadis Quran itu satu. 7 tahun. Nah, dicepret terus kumaha? Kebanyakan dari kita berpikir seperti itu. Coba baca literatur, baca hadisnya, ada tahapannya Bu. Rasulullah gak langsung cepret-cepret, enggak. Itu tuh 10 tahun. Gimana Bu tahapannya? Kalau dulu mah apa sih pecut teh beber katanya. Bukan pecut, beber. Ikat pinggang. Cara teh digantungkan heula dideketkeun ikat pinggang teh Bu. Itu tahap pertama. Jadi langsung dicepretkeun ikat pinggang teh. Udah didekatkan ikat pinggang masih sholat, masih susah sholat, baru di gimana Bu? Jadi gitu dicepret dan tidak boleh ke yang berbekas. Dan itu pun Bu tuh cepret-cepret teu siga urang. Ya tong teu cepret-cepret gitu Bu. Aduh Bu, lalaunan jaba aya batas maksimalna sabaraha kali. Makanya saya teh gak ngerti ini teh kayaknya di zaman Belanda kita teh ke anak teh. Gitu mungkin ya. Ya kayak gara-gara gak mengikuti sunnah Rasul, jadi mengikuti sunnah Belanda. Yang gitu karena zaman penjajahan, walau alam karena mungkin ya waktu itu kan awal mula Islam gak berkembang juga karena kan
perpustakaan Islamnya yang dibakar gitu ya, yang jadi yang dikenalkannya ilmu-ilmu parenting dari barat. Tidak tahu ini aslinya, saya baru pakai satu hadis juga langsung melongo orang tua. Gitu ya, jadi memukul pun ada, itu pun 10 tahun Bu, iya lain karek orok pedah ganeng dicepret. Eta ge 10 tahun umurna, acan orok keneh tos di. Nah, gitu ya. Jadi ternyata Masya Allah luar biasa sekali, Islam itu indah, Islam itu sangat menyayangi anak-anak kecil, dan itu tentu untuk kebahagiaan anaknya, untuk kecerdasan anaknya pula. Mangga. Gimana cara menerapkan ini ya Bu ya? Pernah baca ya kalau parenting itu katanya nggak boleh mengucapkan jangan. Oh iya. Kadang saya juga baca dalam Islam itu justru Nah, jangan itu memang disarankan karena biar anak itu tahu gitu kan mana salah mana benar. Tapi kebanyakan mungkin orang tua sekarang di zaman kita ya karena parenting yang lebih Oh iya. jangan jadi anaknya Tes. kebablasan. Oke. Saya karena banyak fenomena ini, saya tuliskan di buku saya yang parenting booster. Sanes iklan nih Maya. Di buku saya yang parenting booster ada yang judulnya kontroversi kata jangan dalam Islam dan dunia psikologi. Begini Bu, kita itu salah kaprah. Ada satu golongan yang membahas, saya makan pasti di tengah. Parenting booster ke isinya di tengah semua. Ada satu golongan parenting yang parenting Islami, tapi gak dibaca dulu parenting yang itunya kayak gimana. Langsung aja yang menyebutkan gak boleh ngomong kata jangan itu Ayah Edi. Ya, Ayah Edi gak boleh ngomong kata jangan di bukunya di. Tapi yang memprotesnya gak pernah baca buku Ayah Edi. Nah, kalau ibu baca buku Ayah Edi, Bu, baru pertamanya juga udah kebaca. Maksud gak boleh ngomong kata jangan itu kalau dalam keadaan rusuh, kalau dalam keadaan tergesa-gesa, bukan semua segmentasi kehidupan. Bukan ya kita ngilangin kata jangan susah, karena dalam Al-Quran kan yang parenting Islami Muhammad Fauzil Azim ya. Mengapa gak boleh kata jangan? Dalam Al-Quran juga ada ratusan, puluhan la. Jangan ini, malah Quran surat Luqman pun la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah, kata beliau. Tapi karena saya di tengah-tengah, baca dulu Ayah Edi itu bukan gak boleh ngomong jangan, gak mungkin, itu mah mutlak gitu ya, firman Allah gitu ya. Masa harus menghilangin kata la dalam Al-Quran? Enggak, maksud Ayah Edi itu kalau lagi rusuh ibu, anak-anak lari di depan ada mobil, jangan lari, jadi 2 kata lama. Langsung aja stop, diam, berhenti, gitu maksudna teh. Jadi anak teh kan anak masuk dengar kata tuntungna, jangan lari, jadi we lari, gitu maksudna teh. Nah, stop, berhenti maksudna mah gitu. Jadi bukan jadi di rumah oge jangan pilih, bukan. Tapi memang dalam dunia hipnoterapi kayak gini Bu, kata jangan itu tidak diterima oleh otak. Kata jangan itu jadi lebih baik sugesti itu memberikan kata yang positif. Jangan lari-lari, jadi pelan-pelan ya jalannya. Gitu, jadi dengan haramkan gitu loh, biasa aja sih. Jadi sesuai dengan apa? Saya setujunya dengan Ustadz Saiful Millah. Beliau mengatakan itu. Kamu harus tahu dulu konteksnya. Entong haramkeun teuing, entong halalkeun teuing. Jadi sesuai dengan keadaan ya memang benar. Jangan, maksudnya gini, kalau kita terus jangan ini, jangan itu Bu. Satu hari ibu melarang anak jangan ini, jangan itu 10 kali nyebunya, sabulan sabar kali. 300 kali sabulan. Lamun 10 kali jangan ini, jangan itu maksudnya mah Bu. Sabulan 300 kali, setahun sabaraha? 3 kali 12 pokoknya 4.000 sekian. Gitu maksudnya ya Bu ya. 4.800 kata jangan dah setahun. Jadi kita melihatnya menyeluruh. Ngaharamkeun oge entong, ngahalalkeun oge entong, intinya sesuai dengan konteksnya saja. Kadang bingung Bu, di lingkungan kadang kita
kadang yang nyinyir. Kenapa sih nih jangan hoax kan jangan nggak boleh. Padahal kita nih selaku orang tua menyebut jangan, termasuk saya ya. Saya jangan, tapi pasti ada pemaparannya ke anak, kenapa nggak boleh? Kalau situasinya anak rileks, anak tenang boleh pakai kata jangan. Meskipun idealnya jangan terlalu sering. Jadi lebih baik kata positif. Maksudnya otak anak itu kata Dr. Aisyah Dahlan pun ahli neuroparenting, neurologis, memang kata negatif itu sulit diterima oleh otak. Jadi lebih baik pakai kata positif. Aisyah kali 2 kali mah tenanawan gitu loh maksudnya teh. Asal ulah keseringan jadi otak teh asa jangan ini, jangan itu gitu maksudnya mata. Jadi lebih berlebihan. Gitu. Ada lagi? Udah semuanya? Oke, mungkin udah. Oke, sebelum ke moderator saya tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fi sabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah, kita akhiri pengajian kita sore ini. Terima kasih dan selamat Ustaz dan Eva yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat semuanya dan bisa diamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita akhiri pengajian kita sore ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Segala kekurangan diri saya dan segala kelebihan semata ada kami dari Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Istighfar setiap kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Sekian, semoga bermanfaat dan menambah keimanan serta ketaatan kita kepada syariat Allah. Amin. Allah menyapa lagi dan kajian. Saya ada satu lagi, aduh kelupaan. Satu lagi. Ibu ini mohon maaf kan tadi direkam pas proses terapi, boleh di-share atau tidak? Boleh gak? boleh ya, berarti boleh pilih gitunya kan. Apa kan proses terapi mah kalau yang privacy mah jelas gak boleh kecuali sesuai izinnya. Nah kalau ini juga diizinkan boleh gak? Bolehnya bisi kan ada yang nangis, ada yang apa boleh berarti ya. Gak kelihatan punggung kelihatannya juga ya. Boleh berarti ya Bu ya? Boleh gak? Ya boleh insya Allah ya. Kalau enggak gak apa-apa dipotong nanti sama saya.